Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Saya mengajak untuk mengikuti sejenak pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Dasar-dasar untuk Nubuatan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih segala berkat penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami menyisihkan waktu untuk mengikuti pendalaman sekolah sahabat yang kami pelajari, kiranya itu bermanfaat dan menjadi berkat dalam hidup kami. Mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini kita mempelajari ada 3 orang. Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, dan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Mereka sama-sama mendapat penglihatan. Penglihatan tentang apa? Tentang tahta Allah di sorga. Mereka membayangkan, mengatakan bahwa tahta Allah itu begitu megah, begitu mulia, bersinar dengan permata, yaspis dan sardis, dan ada pelangi yang melingkari tahta itu, bahkan dikelilingi oleh 24 tua-tua. Dan mereka semua berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Dan mereka berseru juga, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkaulah telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan." Mereka mengaku melihat mereka semua bersama malaikat-malaikat memuji Allah. Saudaraku, apakah tahta Allah itu hanya di sorga? Ternyata tidak. Yang pertama, pada waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan mereka tidak boleh masuk ke dalam Taman Eden karena di sana ada pohon kehidupan. Bila mana orang berdosa ini masuk dan makan buah pohon kehidupan, maka akan kekal selamanya. Artinya dalam keberdosaannya akan kekal dan menderita. Makanya Tuhan menempatkan malaikatnya yang disebut kerubim atau kerub. 2 malaikat menjaga pintu masuk Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar agar manusia tidak bisa masuk. Nah, disitulah ternyata kehadiran Allah. Jadi Adam dan Hawa yang sudah di luar Taman Eden, setiap dia akan berbakti, dia datang di depan pintu itu. Itulah kehadiran Allah. Mereka mengaku dosa mereka, mereka minta ampun dosa mereka, dan juga berjanji akan taat kepadanya. Apakah hanya di situ? Tidak. Yang kedua, Allah juga hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kita tahu perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, Allah menyuruh Musa untuk membuatkan sebuah Baitul Muqaddis supaya Allah diam di tengah-tengah mereka. Jadi bait Allah itu pada waktu itu bisa dibongkar pasang karena masih dalam perjalanan. Tiap-tiap sebelah kiri, kanan, muka belakang dikelilingi oleh kemah-kemah 12 suku Israel. Nah, apakah di dalam bait Allah di situ ada yang namanya ruang Maha Kudus? Itulah di sana diletakkan tabut perjanjian. Satu kotak yang berisi tentang 10 hukum Tuhan,
mana, dan mungkin juga nanti tongkat Harun, itu kotak tabut perjanjian itu ditudungi, dilindungi atau dijaga oleh kerubim, yaitu yang bersayap, 2 menutupi muka, 2 menutupi kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Itulah tahta Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah masih ada tahta Allah? Inilah gereja yang kita kunjungi. Inilah rumah Allah, di mana setiap Rabu maupun Sabat ataupun hari-hari kebaktian yang lain, kita datang untuk berbakti, memuji, membesarkan nama Allah, mendengar firman-Nya, menerima berkat-Nya dari mimbar ini. Melalui pendeta, berkat itu diberikan kepada kita yang hadir. Di mimbar ini juga doa syafaat dilayangkan. Di mimbar ini puji-pujian dinaikkan. Jadi, bagaimanakah sikap kita di gereja ini? Kalau Yesaya, dia melihat tahta Allah itu, reaksinya, responnya, dia berkata, celakalah aku manusia yang najis bibir. Artinya apa? Dengan kondisinya sebagai manusia, sangat jauh, sangat tidak pantas dia berada di depan tahta Allah. Tetapi bersyukur, Allah itu Maha Pengampun. Dia menyuruh serafim, malaikatnya, untuk menyentuh mulut Nabi Yesaya dengan bara. Artinya diampuni segala dosa kesalahannya. Dan bahkan dia diutus menjadi pengabar Injil, membawa nama Tuhan keluar sana. Apakah hanya di gereja? Jangan lupa di rumah kita. Kalau kita mengadakan perbaktian pagi dan petang, kalau kita sedang mempelajari firman Tuhan, Allah hadir di sana. Dan jangan lupa, bukan hanya di rumah tangga kita, di dalam tubuh kita. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dikatakan di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Roh Kudus, melalui Roh Kudus, Allah bertahta dalam hati kita. Kalau hati kita dijadikan tahta daripada Allah, maka hati itu akan dipengaruhi, dan dari hati kita akan keluar melalui pikiran kita. Apa yang terjadi di sana? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang suci, mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau dalam hati kita ada kehadiran Allah, maka apa yang keluar daripada kata-kata, perbuatan, dan juga angan-angan, itu semua yang indah, semua yang benar, semua yang suci. Jadi kalau hati yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada niatan jahat, tidak ada ingin membalas kalau kita disakiti. Semuanya akan berjalan sesuai kehendak Tuhan.
Saudaraku, maka semoga begitu juga tubuh kita itu termasuk perut kita, ya. Di mana Allah berada dalam tubuh kita, maka segala nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita selaras kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita makan, begitu juga minum, itu adalah sesuai dengan hukum kesehatan. Sehingga kita dapat memelihara tubuh ini, ya, menjadi bait Allah. Sehingga ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semoga kita menyadari Allah bukan hanya hadir di gereja. Jadi kita harus hormat, harus rendah hati bila mana kita berbakti untuk bertemu Tuhan. Begitu juga Allah hadir dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang baik. Ya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus adalah buah-buah roh dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.